Nama Kevin Dick dan Oleg Romeni kembali muncul. Ayman Hussein sengaja tagolkan penalti kedua timnas Irak. Respon Calvin Verdong usai riuhnya dukungan di GBK. Pelatih Filipina sekongkol dengan timnas Vietnam. Jordi Amat buka suara usai sering lakukan blunder. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Irak yakni Ayman Hussein mengaku sengaja tidak membobol gawang timnas Indonesia saat mengikusi penalti kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 0-2. Dua gol tersebut dicetak oleh Ayman Hussein pada menit ke-54 dan Ali Jassim pada menit ke-88. Gol pertama Irak dicetak oleh Hussein dari titik penalti, usai bola mengenai tangan Jassim Habner di kotak terlarang. Setelah itu, wasit Shaun Evan kembali menghadiahi Irak penalti kedua. Usai Hernando Ari dianggap melanggar pemain Irak pada menit ke-74. Ayman Hussein kembali ditunjuk sebagai algojo, namun tendangannya kali ini melambung tinggi dari mister gawang. Sontak eksekusi tidak biasa yang dilakukan oleh pemain Al-Quwa tersebut pun menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi awak media soal eksekusi penalti kedua itu, Ayman Hussein mengaku bahwa tendangan tersebut sengaja ia arahkan ke atas gawang. Ayman mengungkap rekan setimnya melakukan diving saat Hernando Ari berusaha meraih bola. Untuk itu dia memilih fair play dengan tidak membobol gawang Indonesia di penalti kedua. Itu sangat buruk, tembakan penalti kedua. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama, dan kami merayakan gol itu, sebut Ayman Hussein. Namun di tendangan kedua, itu adalah tendangan yang memang saya harap tidak masuk ke dalam gawang, sambung Ayman Hussein. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong merasa bangga dan senang lantaran keputusannya menjalani proses naturalisasi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Ia pun siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Filipina. Setelah melewati proses yang panjang, Calvin Verdong mengatakan dukungan yang datang kepadanya sangat luar biasa sejauh ini. Karena itu dia berterima kasih mendapatkan sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya, kata Calvin Verdong. Pemain berposisi back itu mengatakan sudah tidak sabar dapat memperkuat skuad Garuda. Pasalnya dia ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia, sambung Calvin Verdong. Calvin Verdong mengatakan timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal itu membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat mengenakan jersey yang berlambangkan Garuda di dada itu. Supporter yang paling luar biasa di dunia, dan mereka akan terus mendukung kami, lanjut Calvin Verdong. Nama Kevin Dick dan Oleg Romeni muncul usai timnas Indonesia tumbang lawan Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dick dan Oleg Romeni memang sering dikaitkan dengan skuad Garuda. Kedua pemain pun juga membuka peluang untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sekarang mencuat kabar bahwa timnas Indonesia butuh Kevin Dick hingga Oleg Romeni untuk balas dendam ke Irak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika berhasil lolos. Dalam 7 bulan terakhir, timnas Indonesia 3 kali bertemu dengan Irak, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan 1 laga pertandingan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia selalu kalah dalam pertandingan tersebut. Kelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih timnas Irak Jesus Casas memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Ia menilai jika timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jika pun timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
Jesus Casas tak mau kembali bertemu dengan skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu dengan timnas Indonesia racikan Sintayong. Hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi, tegas mantan asisten pelatih timnas Spanyol ini. Jika nantinya timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan lagi-lagi satu grup dengan Irak, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain berkualitas. Pemain-pemain seperti Ole Romini dan juga Kevin Dix sangat dibutuhkan, dan nampaknya PSSI juga sudah mendekati kedua pemain tersebut. Baik Kevin Dix ataupun Ole Romini menegaskan bahwa mereka juga terbuka untuk bergabung dengan Merah Putih. Jika nama-nama di atas resmi bergabung dengan timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda bakal meramaikan persaingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten timnas Indonesia yakni Jordi Amat buka suara usai mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Irak. Laga timnas Indonesia menghadapi Irak berakhir dengan skor 0-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini mendapatkan banyak sorotan bukan cuma karena kekalahan yang diderita oleh skuad Garuda. Banyak pihak menyoroti soal kondisi lapangan atau rumput SUGBK, hingga soal kesalahan-kesalahan pemain timnas Indonesia sendiri. Salah satunya adalah terkait kartu merah yang didapatkan oleh Jordi Amat. Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-56 seusai dia melanggar Ali Jasim. Kartu merah yang diterima oleh pemain Johor Darul Takzim ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan tim Merah Putih. Dengan diusirnya Jordi Amat oleh wasit Son Evan pada babak kedua, timnas Indonesia keteteran di lini belakang. Walaupun Jordi keluar lapangan setelah timnas Indonesia sudah tertinggal 0-1, kehilangan satu pemain di lini belakang tim Merah Putih cukup sangat terasa. Timnas Indonesia digempur serangan oleh Irak secara bertubi-tubi. Saat serangan terus dilakukan oleh Irak, kiper Hernando Ari pun membuat blunder sehingga timnas Indonesia tertinggal 0-2. Kekalahan skuad Garuda ini membuat banyak pecinta sepak bola tanah air sangat kecewa. Namun, supporter juga tetap memberikan ucapan pemacu semangat kepada Jordi Amat hingga Hernando Ari. Supporter yang hadir di stadion masih memberikan dukungan buat para pemain timnas Indonesia untuk bangkit dan menjaga mental karena perjuangan skuad Garuda belum berakhir. Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi melawan Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong ini akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024. Namun dalam laga ini Jordi Amat dipastikan tak akan bisa bermain karena dia telah mendapatkan kartu merah. Jordi Amat pun akhirnya buka suara seusai menerima kartu merah tersebut. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku akan kembali kuat ke depannya. "Saya akan kembali semakin kuat," tulis Jordi Amat sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya. "Saya berjanji untuk itu," ucap Jordi Amat. Pemain keturunan Indonesia Spanyol itu berjanji akan bangkit dan menjadi lebih baik untuk ke depannya. Jordi Amat akan masuk dalam skuad Garuda yang berjuang melawan rival berjuluk The Askal tersebut. Tentu saja situasi ini tak menguntungkan buat timnas Indonesia. Pasalnya kehilangan Jordi Amat bisa saja menjadi salah satu kekurangan buat tim Merah Putih di saat menghadapi pertandingan yang menentukan. Laga melawan Filipina bisa menjadi pertandingan genting karena skuad Garuda diwajibkan meraih kemenangan. Timnas Indonesia harus menang atas Filipina apabila ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tim asuhan Sintayong masih mengemas 7 poin sehingga mereka bisa saja gagal lolos ke putaran ketiga apabila gagal menang. Apabila tidak menang, nasib timnas Indonesia akan bergantung pada hasil laga Irak versus Vietnam pada hari yang sama. Laga melawan Filipina ini akan menjadi penentu siapa yang bakal menemani Irak ke putaran ketiga dengan menempati posisi runner-up di klasemen akhir grup F. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang saat menghadapi timnas Filipina di laga pamungkas grup F. Dan tentu harapannya semoga Jordi Amat ke depan bisa lebih belajar dan tentu tidak mengalami blunder lagi. Kemenangan atas Filipina menjadi modal bagus bagi timnas Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya, yakni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.